Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran PAI. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ustazah izin menginformasikan pijakan sebelum belajarnya ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang keempat, pastikan teman-teman beres-beres ketika sudah tuntas mengerjakan proyek. Lalu, pekan ini tema kita adalah pengalamanku dan subtemanya yaitu pengalaman di tempat wisata. Terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, Ustazah memiliki gambar tersebut menginformasikan tentang tempat wisata. Menurut teman-teman, tempat wisata itu apa ya? Nah, tempat wisata adalah objek wisata atau tempat rekreasi, tempat berwisata, atau juga objek wisata. Tempat wisata ini berupa wisata alam ataupun bangunan. Contoh dari wisata alam itu ada pantai, gunung, laut, sungai. Itu adalah dari wisata alam. Nah, selanjutnya, arti lain dari kata wisata yaitu adalah sebuah kegiatan atau perjalanan atau aktivitas yang dapat menenangkan hati dan juga pikiran. Contoh objek wisata gedung yaitu arsitek dan juga tempat bersejarah. Nah, selanjutnya Ustazah akan informasikan materi dalam pembelajaran PAI pekan ini tentang Nabi Saleh alaihi salam. Siapa yang sudah tahu Nabi Saleh ini siapa ya teman-teman? Nah, betul, Nabi Saleh ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh ini seorang rasul yang diutus untuk kaum Samud. Kaum Samud ini adalah kaum yang mayoritasnya bekerja sebagai petani, penggali sumur, dan juga pengembala. Dan kaum Samud ini bermukim di sebuah lembah luas yang bernama Wadi Al-Qura di suatu wilayah di Arab. Lalu, kaum Samud ini ingkar kepada Nabi Saleh alaihissalam. Ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan malah menyembah berhala. Bahkan, kebiasaan lain dari kaum Samud ini adalah pergi ke gunung dalam waktu yang cukup lama untuk menyembah batu besar. Lalu, Nabi Saleh alaihissalam ini sangat kecewa, sangat sedih karena melihat kejadian yang juga berlangsung secara turun-temurun. Nah, kaum Samud ini menyembah berhala, teman-teman, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu saat Nabi Saleh pergi menuju batu yang disucikan kaumnya. Kemudian
Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain Dia." Ucapan Nabi Saleh itu mendapat tantangan dari kaumnya dengan menyebut ucapan tersebut menandakan sang Nabi adalah orang yang gila. Salah satu di antara mereka berkata, "Jika kau adalah Rasul Allah, dapatkah kau mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari batu ini?" kata kaum Samud. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berkata lagi, "Aku akan memohonkan kepada Allah jika Dia mengabulkannya. Maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa Aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk kalian?" Lalu kaum Samud ini mengiyakan dan menunggu hingga hari esok, sesuai janji yang telah dijanjikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Nah, lalu Nabi Saleh ini mendapat mukjizat. Keesokan harinya, Nabi Saleh ini pergi ke gunung tempat batu itu berada dan para kaumnya berkumpul di sekitar gunung tersebut. Lalu mereka melihat Nabi Saleh mengucapkan beberapa patah kata sambil menengadahkan tangannya ke langit. Jadi Nabi Saleh ini berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Saleh ini bangkit dan menunjuk ke arah batu. Terdengar suara keras dan batu itu pecah hingga keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Nah, lalu orang-orang di situ menyukainya dan menundukkan kepala memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak banyak, namun keyakinan mereka teguh. 3 hari berselang, unta betina itu melahirkan seekor unta jantan. Lalu, unta jantan pun selalu mengikuti induknya kemanapun pergi. Nah, lalu kesimpulannya, Nabi Saleh adalah seorang nabi dan rasul yang dahulunya bersama kaum Samud. Lalu, ketika Nabi Saleh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyerukan ajarannya, seluruhnya mengelak dan justru marah kepadanya. Kaum Samud meminta mengeluarkan mukjizat berupa unta betina yang hamil 10 bulan. Lalu, Nabi Saleh pun menyetujuinya dan memohon untuk memberikan mukjizatnya. Alhasil, bukti berbatu terbelah dan terdapat unta betina yang hamil 10 bulan, persis yang dikatakan kaum Samud. Dan mereka membunuh unta tersebut karena meresahkan warga. Setelah 3 hari berlalu, kaum Samud pun meninggalkan kota dan kaum Samud yang mengingkar telah binasa akibat azab yang berupa petir dan gempa yang dahsyat. Nah, hikmahnya yang pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah SWT akan mendapatkan azab yang nyata. Yang ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertobat, mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut, namun ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk proyeknya, teman-teman menceritakan kembali kisah kaum Samud. Setelah itu, teman-teman membuat wayang sesuai dengan kriterianya. Yang ketiga, teman-teman videokan ketika teman-teman sedang menceritakan kisah kaum Samud ini. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.